Bos, saya tidak akan pergi bahkan jika Anda mengusir saya. Eriner mengatakannya lagi, memegang lengan Liu dan dengan genit berkata, maukah Anda ingin tinggal bersama bayi malam ini? Ah, Pof. Tidak apa-apa. Oke, mari kita buang tubuh si Goncalves dulu, saya tidak akan pergi malam ini. Tapi Anda ingin tahu, bos, aku sedang berlatih seni anak laki-laki Huaxia, kamu tidak bisa melakukan itu sampai kamu mencapai level tertentu, jangan merayuku di malam hari, dasar goblin. Hihi. Irene tersenyum patuh, oke, jika bayi merayu bos akankah memukul bayi ini di tempat tidur? Beberapa hal mungkin tidak dapat dipercaya, dan Liu baru saja memeluk Irene malam itu. Tidur sebentar. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tingkat penderitaannya benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Alasan mengapa saya hanya tidur siang adalah karena Irene tidak jujur sama sekali. Dia berbaring di pelukan Liu dan terus membuat gerakan kecil, mengobrol dengan Liu tanpa henti sampai jam 2 pagi, baru saja tertidur. Sebelum pukul 4 pagi, Liu bangun dan mengenakan pakaiannya, lalu diam-diam meninggalkan hotel dinasti. Hanya saja begitu Liu pergi, Irene membuka matanya, dan kemudian mengangkat senyum seksi di sudut mulutnya. Bos sangat imut, sayang sekali tak tertarik sama wanita, sayangnya. Jika Liu mendengar kata-kata Irene pasti Liu marah. Apa artinya kamu tidak bisa menggunakannya? Untuk sementara tidak tersedia, oke. Karena bos akan tinggal di center setidaknya selama paruh pertama tahun ini, mengapa saya tidak berinvestasi di kota center? Lagi pula, ini adalah pasar terbesar di dunia. Setelah mengatakan ini, Irene mengambil ponselnya. Telepon dan menyiarkan nomor telepon. Biarkan Maya Venture Capital melakukan riset pasar di kota Huaxia Center. Saya ingin berinvestasi di sini dan memberi saya rencana investasi yang sempurna dalam waktu setengah bulan. Kata-kata Irene penuh dengan keraguan tidak di depan Liu, kecantikan barat yang indah ini sedingin es, dan dia penuh dengan aura seorang atasan. Jika beberapa selebritas kelas atas ada di sini, mereka akan terkejut setengah mati, dan bahkan mematahkan kepala mereka dan ingin menjalin hubungan dengan Eriner. Karena Maya Ventures adalah salah satu dari 10 perusahaan modal Ventura teratas di dunia, Maya Ventures hampir ada di mana-mana di dunia dan di berbagai operasi industri. Ini bukan yang paling menakutkan adalah bahwa latar belakang sebenarnya dari Maya Ventures adalah keluarga kerajaan Spanyol. Itu benar, itu adalah keluarga kerajaan Spanyol. Di Eropa saat ini, dalam hal kondisi ekonomi, Spanyol mungkin tidak baik, tetapi keluarga kerajaan Spanyol telah terakumulasi selama berabad-abad, dan kekayaan yang dimilikinya benar-benar tak terbayangkan. Dan Irene, si cantik yang memiliki identitas ekstasi dunia bawah, apa identitasnya di bawah matahari? Tepat pukul 6 pagi ketika Liu kembali ke rumah keluarga Yang. Begitu Mercedes-Benz-nya tiba di pintu masuk utama rumah Yang, dia dihentikan oleh Yang Siren yang mengenakan piyama. Nona yang sangat marah saat ini, wajahnya yang cantik setingkat Dewi hampir tertutup embun beku. Dia menunjuk Liu di dalam mobil dan bertanya, Liu, kamu tidak pulang pada malam hari, kemana kamu berlari? Gosok. Para penjaga keamanan di depan pintu menciutkan leher mereka dan berbisik dengan teman mereka. Ternyata Tuan Muda Liu pergi tadi malam. Nona yang tidak mengunci pintu, jadi ternyata dia sedang menunggu Tuan Muda Liu. Tapi dia tidak pulang. Apakah ini perselingkuhan? Mari kita menjauh, untuk menghindari beberapa saat. Dewa dan Dewi bertarung, dan kita manusia menderita. Meskipun penjaga keamanan sangat bergosip, mereka terlalu takut dan untuk mundur saat ini. Liu menjatuhkan jendela mobil dan melambai pada Yang Siren. Siren, kamu bangun pagi-pagi. Jangan bicara omong kosong, jawab pertanyaanku. Kata Yang Siren dengan marah. Liu berkata, bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku pergi tadi malam? Aku pergi untuk menggoda saudara perempuanku, dan kamu tidak ikut denganku, mengapa kamu bertanya padaku sekarang? Bajingan. Hei, kamu tidak akan serius apakah kamu cemburu? Kamu. Aku hanya pengawalmu, bukan laki-lakimu. Tidakkah kamu harus begitu posesif, oke? Liu meraih yang pertama kesempatan dengan beberapa kata, dan kemudian membanting kakinya. Deru mesin membuat Yang Siren takut untuk mundur dengan cepat, dan kemudian Mercedes-Benz GLC bergegas masuk dengan cepat. Yang Siren menghentakkan kakinya dengan marah, mengikuti dengan gusar, dan terus bergumam, bajingan, orang tidak akan pernah membiarkanmu pergi, itu terlalu penuh kebencian, kekasih yang tidak bersih. Sialan. Tuan Muda Liu. Dia sangat arogan, kan? Sungguh laki-laki. Dia membawa wanita tertua di dalam mobil terlebih dahulu, tetapi dia berani keluar pada malam hari untuk bermain-main dengan yang lain dan kembali. Kamu sangat benar. Anjing, sebagai seorang pria, aku khawatir tidak ada yang bisa melampaui Tuan Liu. Kata penjaga yang bergosip. Setelah Nona yang juga pergi, penjaga keamanan akhirnya tidak bisa menahan gosip mereka. Mereka mulai mengobrol banyak, jadi di rumah keluarga Yang, desas-desus tentang Liu menjadi sangat kuat setelah bermain-main diam-diam menyebar lagi. Dan setelah kejadian ini, Yang Siren memberi isyarat kepada Liu untuk menjauh dari Nona Ben selama 2 hari berturut-turut, kecuali ketika dia sedang duduk di dalam mobil ketika dia pergi ke sekolah, Yang Siren tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dengan cara ini, Liu sangat bahagia. Di sekolah, dia berbicara tentang kehidupan dengan teman sekelasnya yang cantik Jaki ketika dia tidak ada hubungannya. Dia terlihat sangat harmonis. Pada akhirnya, Yang Siren semakin marah, sialan Liu, kamu benar-benar berhubungan dengan Jaki, bajingan semacam ini, kamu tidak boleh membiarkan kamu menyakiti gadis baik seperti Jaki, apa yang harus dilakukan orang? Sama seperti Yang Siren sedang mempelajari cara putus Liu ketika saya bersama Jaki, seorang teman sekelas laki-laki berpakaian rapi duduk di samping Yang Siren. Nona Yang, lihat, Liu dan Jaki adalah pasangan yang cocok. Teman sekelas ini tampaknya tidak berpartisipasi dalam pelatihan militer setelah memasuki sekolah, jadi dia terlihat sangat akrab. Siapa kamu?
Nona yang marah saat ini, dan tentu saja dia tidak akan memberinya wajah yang baik. Teman sekelas laki-laki itu berkata sambil tersenyum, perkenalkan diri saya, nama saya Doni Wuhen, dan sudah kurang dari 2 hari sejak saya datang ke sekolah untuk melapor, tetapi 2 hari ini, sosok Anda telah muncul di benak saya, Anda sangat cantik. Doni Wuhen cukup berterus terang, dan begitu dia muncul, dia memberi isyarat untuk mengejar Yang Siren. Memotong. Yang Siren cemberut, tapi kemudian dia memutar matanya, kamu sebaiknya menjauh dariku, kalau tidak Liu mungkin akan mengalahkanmu. Aku sedang berbicara dengan Nona yang cantik, dia pasti tidak akan mengalahkanku. Doni Wuhen berkata dengan percaya diri, selain itu, bahkan jika dia ingin bertarung, dia mungkin tidak dapat mengalahkanku. Aku telah mendengar banyak legenda tentang Liu dalam 2 hari terakhir, tapi jujur saja, legenda itu terlalu dibesar-besarkan, hanya orang tanpa otak yang akan mempercayainya. Ketika dia mengatakan bahwa orang lain tidak memiliki otak, Yang Siren memandang Doni Wuhen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Namun, Yang Siren juga percaya bahwa pria ini dapat melapor ke sekolah selarut ini, dia harus memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Jadi, kamu ingin mengejarku? Yang Siren bertanya. Senyum di wajah Doni Wuhen menjadi lebih makmur, ya, grup Don Red Bull di Qingshan adalah milik keluarga saya, dan semua restoran Hotpot King Wei di Center berasal dari rantai grup Don Red Bull kami. Dalam 2 hari terakhir, saya menyeret orang untuk menanyakan tentang itu keluarga Nona Yang, saya pikir kami berdua adalah pasangan yang baik, seperti Liu dan Jiaqi adalah pasangan yang cocok untuk gadis biasa. Oh. Yang Siren mendengus dan menarik catatan panjang. Saat kamu mengangkat dirimu sendiri, kamu juga dengan sengaja menurunkan Liu, sepertinya kamu sangat percaya diri, dan orang-orang sangat menyukai pria yang percaya diri. Siapa yang mengira bahwa ketika Yang Siren mengatakan ini, matanya masih sedikit mengalir, dan dia tampak seperti gadis bodoh yang tergila-gila dengan Nimpo. Doni Wuhen terpesona untuk sementara waktu, dan bahkan berkata dengan mulut penuh. Kepercayaan diri seorang pria karena kekuatan saya yang sebenarnya, saya datang ke kota Center untuk kuliah. Bahkan, saya juga ingin mengembangkan bisnis keluarga saya. Mungkin saya akan membuka beberapa restoran Hotpot Qingshan di Center di masa depan. Meski masih kuliah, saya tetap berhak menginvestasikan puluhan juta di rumah. Wah, kamu luar biasa. Yang Siren memberi pujian kepada Doni Wuhen, dan kemudian dengan tenang menunjuk Liu. Tetapi jika kamu ingin mengejarku, kamu harus melewati levelnya terlebih dahulu. Biarkan saya memberitahu Anda, Liu tidak mengizinkan saya berkencan dengan anak laki-laki lain. Dia mendominasi. Kebencian Nona yang terlalu langsung, dan Doni Wuhen, yang baru saja memasuki sekolah selama 2 hari, terlalu sombong, dan segera menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Setelah mengatakan ini, Doni Wuhen berdiri dan berjalan menuju Liu. Sekarang adalah waktunya untuk belajar mandiri di kelas, dan tidak banyak siswa di dalam kelas, tetapi satu hal yang pasti, selama Liu ada di sana, dia akan pasti akan menarik perhatian. Selain itu, Doni Wuhen adalah wajah baru, dia menemukan Liu, dan segera menarik banyak perhatian. Liu, ayo bicara. Doni Wuhen juga tampaknya merasa bahwa dia menerima perhatian, jadi dia menjadi lebih menonjol, dan sedikit mengangkat dagunya ketika dia berbicara. Pada saat ini, Liu sedang mengobrol dengan Jiaqi, bagaimana mungkin dia ingin membayar perhatian padanya. Saya tidak punya waktu, saya ingin mengobrol dan menunggu dalam antrean. Liu melambaikan tangannya tanpa mengangkat kepalanya, tetapi dia terus menatap Jiaqi dan berkata sambil tersenyum, Jiaqi, saya mendengar bahwa mata air di kota Center sangat terkenal. Beberapa orang telah mencarinya, dan pemandian air panas Lian Huasan memiliki peringkat tertinggi, apakah kita akan pergi ke gelembung suatu hari nanti? Jiaqi tersipu ketika ditanya oleh Liu, seolah-olah selir mabuk itu menawan, lalu. Hanya kita berdua. Ya, jika Anda takut akan merepotkan bagi kita berdua untuk pergi. Setelah berbicara di sini, Liu berhenti. Segera, Jiaqi tampak sedikit gugup, seolah-olah dia takut Liu akan membawa satu orang lagi. Akibatnya, Liu berkata sambil tersenyum, jika tidak nyaman, Anda dapat membeli anjing peliharaan dan membawanya bersamamu. Jiaqi tiba-tiba geli. Namun, Doni Wuhen, yang berdiri di samping, marah. Liu siapa yang ingin kamu antre? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Oke, katakan padaku, aku akan mendengarkan saja. Liu masih tidak melihat ke atas, dan nadanya sangat tidak sabar. Liu, aku ingin memberitahumu. Nada suara Doni Wuhen juga mengeluarkan bau mesiu, jelas dia berbicara dengan sabar, tetapi sayangnya, dia berbicara dengan Liu, tetapi Liu masih berbicara dengan Jiaqi. Jiaqi, kenapa kita tidak pergi ke pemandian air panas sekarang? Aku merasa selalu ada lalat yang berteriak-teriak, menjijikan. Kata-kata Liu membuat Jiaqi tertawa lagi. Pada daftar keindahan sekolah forum HKUST Jiaqi dan Yang Xian keduanya ada dalam daftar. Kecantikan sekolah semacam ini tersenyum, belum lagi lebih enak dipandang. Namun, senyum yang begitu indah berubah menjadi penghinaan terbesar di mata Doni Wuhen. Doni Wuhen yang marah tiba-tiba berteriak, Liu, saya ingin menantang Anda. Desir. Pada saat ini, para siswa di seluruh kelas memandang Doni Wuhen yang tak kenal takut. Kamu ingin menantangku? Liu akhirnya mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya menghadapi teman sekelas baru ini yang baru 2 hari di sekolah. Pada saat ini, Liu jelas sedang duduk, tetapi Doni Wuhen, yang berdiri, merasakan perasaan diremehkan. Sebagai generasi kedua yang kaya, Doni Wuhen dengan jelas memahami apa yang diwakili oleh perasaan ini, yang menunjukkan bahwa Liu memiliki momentum superior, dan momentum ini telah dibudidayakan untuk waktu yang lama, dan setelah dilepaskan, itu akan membuat orang biasa merasa sangat tertekan. Ya. Doni Wuhen jelas takut, tetapi dia tidak ingin dipermalukan di depan Yang Siren, jadi dia berkata dengan sangat kuat, aku ingin membandingkan denganmu. Untuk melihat siapa yang kaya. Potong. Semua siswa di asrama mengeluarkan ejekan kolektif. Apakah orang ini memiliki masalah dengan IQ-nya?
Saya pikir dia lebih kaya daripada orang dengan kartu Centurion Black Gold dari Amex Bank, dan kepalanya ditendang oleh seekor keledai. Mulut lebih kaya dari orang lain. Orang seperti ini lebih rendah dari pemimpin pasukan kita Andilu. Brengsek. 1 juta Doni Wuhen tidak menyangka bahwa dia ingin menjadi terkenal, tetapi dalam sekejap dia menjadi bahan tertawaan di mata semua teman sekelas. Masalah apa yang akan terjadi? Apakah kamu kaya? Liu bertanya dengan nada yang sangat datar, katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu miliki? Bagaimana kamu ingin membandingkannya? Doni Wuhen secara alami dapat merasakan jejak tersembunyi dalam nada-nada Liu mencibir, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, grup oriental milik keluarga saya. Nilai pasar aset keluarga kami telah mencapai lebih dari 2 miliar. Keluarga saya. Yang saya tanyakan adalah berapa banyak uang yang Anda miliki. Bukan berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Anda. Liu menyela Doni Wuhen, dan nada sarkasmenya jelas. Satu mulut adalah bagaimana keluarga itu, dan kamu dapat mengatakan pada diri sendiri dengan jelas jika Anda tidak punya uang. Anda akan mengakhirinya, dan jika Anda tidak punya uang, apa yang bisa Anda bandingkan dengan saya? Wajah menjadi panas, dan dengan cepat membela, saya bergabung dengan keluarga ketika saya berusia 15 tahun. Manajemen perusahaan, tidak berpikir saya masih mahasiswa, tetapi saya memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, dan sekarang saya memiliki pekerjaan sementara. Posisi dalam bisnis keluarga, saya. Liu menyela lagi, oke, saya tidak bisa melakukannya tanpa leluhur generasi kedua keluarga. Anda bisa mengatakan berapa banyak uang yang Anda miliki, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong. Tampar. Doni Wuhen dengan marah menamparkan meja, dan berkata dengan sangat marah, sekarang aku punya 6,9 juta sendirian. Begitu angka ini diekspor, itu langsung menarik seru. Seorang mahasiswa baru berusia 20 tahun sebenarnya memiliki hampir 7 juta aset pribadi, yang sudah dianggap super kaya di sebuah universitas. Pada saat ini, bahkan Jaki harus melihat ke atas dan menatap tepat ke arah Doni Wuhen. Pada saat ini, Doni Wuhen akhirnya menghela nafas marah, dan suasana hatinya juga sangat baik, dan dia mencoba untuk pamer, selain itu, saya sendiri memiliki 2 rumah, dan nilai pasarnya telah mencapai 2 juta. Saya belajar di Universitas Sains dan Teknologi, tetapi tidak di asrama, saya juga membeli rumah saya sendiri di kota center. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak siswa memandang Doni Wuhen dengan kagum. Ini membuat Doni Wuhen semakin bangga. Dia juga mengangkat tangannya untuk menyeka rambutnya yang berkilau, dan menambahkan dengan bangga, alasan mengapa saya datang ke sekolah untuk melaporkan terlambat berhari-hari adalah karena saya pergi untuk membeli rumah. Ups, membeli rumah itu merepotkan, kamu belum pernah membeli rumah sebelumnya, jadi kamu pasti tidak tahu apa isinya. Apakah kamu selesai berbicara omong kosong? Liu dengan kasar menyela Doni Wuhen lagi. Dia masih berkata dengan jelas, untuk jumlah uang ini, maka Anda tidak perlu membandingkan dengan saya, jangan katakan itu Anda. Tambahkan saja keluargamu, pasti tidak dapat mengalahkan saya. Hah. Doni Wuhen tercengang oleh cibiran Liu, berapa banyak uang yang Anda miliki? Saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu pengawal yang siren. Berapa banyak uang yang dapat Anda miliki sebagai pengawal? Liu He berkata sambil tersenyum, oh, kamu sudah tahu bahwa aku pengawal siren, lalu kamu tidak tahu, pernah ada orang bodoh yang mengira aku adalah pengawal siren dan tidak bisa kaya, dan dia bersamaku. Taruhan semacam ini, akan kamu berakhir di rumah sakit jika kalah. Para siswa di kelas geli setelah mendengar apa yang dikatakan Liu, adegan Andilu membuat taruhan dengan Liu beberapa hari yang lalu tampaknya muncul kembali di depan mata semua orang. Liu, katakan padaku berapa banyak uang yang kamu miliki. Jika kamu tidak punya uang, jangan bertingkah di depanku. Doni Wuhen bertanya dengan gigi terkatup. Saya benar-benar tidak dapat mengingat properti saya, itu hanya angka. Liu bersandar di kursi dan berkata dengan sangat santai, saya dapat memperkirakan bahwa aset pribadi saya harus ratusan juta dolar. 8 miliar. Miliar? Anda benar-benar dapat membanggakan, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda memiliki 100 miliar? Saya sebenarnya tidak memiliki 100 miliar, tetapi saya mengatakan 18 miliar dolar. Dihitung. Anjing. Doni Wuhen memarahi ibu di dalam hatinya, dan dia sudah menentukan bahwa Liu adalah hantu miskin tanpa uang, dan dia membual di depannya. Dilihat dari pemikiran orang normal, hanya orang miskin yang menyombongkan diri yang akan meledakkan kesombongan sampai batas yang tak terbatas. Liu, kamu bisa berkulit tebal, tetapi kamu tidak bisa tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan uangmu, cukup tunjukkan angka yang kamu katakan dan biarkan aku melihat. Doni Wuhen mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya di depan semua orang. Dia membuka aplikasi bank dari ponselnya, dan setelah masuk ke akun, itu menunjukkan jumlah sebenarnya dari 6,9 juta setoran, lihat no saya, 6,9 juta, datang dan datang. Liu, Anda juga dapat mengukur mobile banking Anda dan membiarkan semua orang melihatnya. Oke, ini yang Anda minta saya untuk melukai harga diri Anda. Liu juga menemukan di ponsel Anda, tarik keluar aplikasi perbankan. Semua orang menyaksikan tindakan Liu. Ketika Liu membuka aplikasi, ini adalah aplikasi Bank Swiss. Pada saat ini, Zhao Ziyin datang lagi dan berseru, terakhir kali, saudara Liu menggunakan es kartu emas hitam, saya menduga saudara Liu pasti memiliki Bank Swiss, dan kali ini saya benar-benar melihatnya. Zhao Ziyin adalah teman yang ayahnya adalah seorang eksekutif bank, dan hari ini dia mengambil risiko lagi di saat kritis. Saat keluar. Jadi ini aplikasi Swiss Bank. Semuanya dalam bahasa Inggris, dan kami tidak dapat memahami banyak istilah. Siswa lain juga berkumpul, melihat layar ponsel Liu, semuanya tampak sangat bersemangat. Terutama ketika semua orang melihat serangkaian besar angka di saldo akun, semua orang menjadi gila karena kegembiraan. 100 juta, 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta.
Jiaqi duduk di samping Liu, dan Jiaqi secara pribadi menghitung 0 untuk semua orang. Ketika jumlahnya mencapai 100 juta, seluruh ruang kelas penuh. Dari suara terengah-engah. 5 miliar. Setelah menghitung 0, ekspresi wajah cantik Jiaqi menjadi sedikit kaku. Ini menunjukkan 5 miliar secara keseluruhan. Liu tersenyum dan mengangguk, ini salah satu dari kartu saya. Anda tidak perlu melihat deposit di akun Anda, kan? Sialan. Saudara Liu, apakah Anda biasanya terlalu rendah hati? Kakak Li, kami tidak bisa mengerti. Kamu sangat kaya, bagaimana kamu masih bisa menjadi pengawal yang siren yang cantik? Teman sekelas jarang memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk memiliki hubungan dengan Liu, jadi mengambil keuntungan dari suasana saat ini, mereka juga mengajukan pertanyaan tentang identitas Liu. Liu berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa keluarga saya sangat luar biasa. Karena tidak masuk akal untuk mengatakan itu. Biarkan saya berbicara tentang industri dengan nama saya sendiri. Saya memiliki 3 perusahaan multinasional di Barat, yang melibatkan logistik, industri mobil, dan energi tradisional. Adapun fakta bahwa saya sangat kaya, mengapa saya harus menjadi pengawal siren? Ketika dia mengatakan ini, mata Liu beralih ke Yang Siren. Nona yang mendengus pelan dan memalingkan wajahnya. Wajah Doni Wuhen sekarang lebih gelap dari dasar pot, dan dia masih merasa bahwa Liu membual, terutama ketika dia melihat Liu akan menatau Yang Siren, dia bahkan lebih kesal. Untungnya, Yang Siren mengabaikan Liu, yang membuat wajah Doni Wuhen menunjukkan cibiran. Tapi apa yang dikatakan Liu selanjutnya singkatnya, Doni Wuhen benar-benar tidak dapat melakukannya. Tenang. Liu berkata, saya tinggal di rumah Yang Siren, tidakkah Anda mengerti hubungan saya dengannya? Apakah saya perlu berbuat lebih banyak untuk menjelaskan fakta bahwa saya bersedia menjadi pengawal siren? Hehe. Liu terkekeh. Wow. Seluruh kelas mendidih, ya, apalagi yang perlu dijelaskan. Jadi hubungan antara saudara Liu dan siren sudah terjalin. Saya pergi, saya hanya berkata, kita seharusnya melihatnya lebih cepat. Kakak Liu, sepertinya kamu dan Yang Siren benar-benar serasi. Ternyata kalian berdua adalah pasangan. Kakak Liu, kamu sangat sedih untuk kami, tidak bisakah kamu memberi kesempatan kepada teman sekelas perempuan kami yang lain? Semua orang mengacungkan jempol kepada Liu, bahkan dengan makna menyanjung yang jelas, tetapi Jiaqi agak tersesat, dan wajah cantik Yang Siren juga menimbulkan kemarahan. Tapi yang moodnya paling buruk adalah Doni Wuhen, tuan muda tertua menamparkan meja lagi dengan keras. Ada suara renyah, yang membuat semua orang takut untuk menutup mulut. Itu palsu, aku jamin aplikasi bank di ponsel Liu itu palsu. Doni Wuhen meraung histeris, kalian semua berhenti membual tentang Liu, bagaimana mungkin pembohong seperti dia layak untuk Yang Siren? Dia. Hei, teman sekelas baru ini, kamu harus diam. Apakah Liu benar-benar kaya? Kami sudah tahu, kamu bodoh yang berani memamerkan kekayaanmu di depan kakak Liu, kamu benar-benar tidak punya otak. Itu benar, jangan malu di sini, tetap di tempat yang sejuk. Kali ini, Liu tidak perlu mengejek Doni Wuhen. Siswa lain sudah memulai mode ejekan kelompok terhadapnya. Hampir siap untuk mengambil kelompok. Jiaqi juga berkata dengan lemah saat ini, teman sekelas ini, jangan bandingkan dirimu dengan saudara Liu. Saudara Liu juga memberi saya BMW M2. Aplikasi banknya jelas tidak palsu. Saya tidak percaya. Doni Wuhen meraung dengan mata merah, dia memberimu BMW M2, dia sangat kaya, biarkan dia memberiku satu. Kata Doni Wuhen. Mengirimmu. Apakah kamu layak? Liu berkata dengan ekspresi jijik, saya bersedia membeli mobil untuk Jiaqi, karena Jiaqi adalah gadis yang cantik dan cantik. Bagaimana denganmu? Kamu idiot, di mataku, kamu bahkan tidak layak untuk ban serep BMW. Haha. Seluruh kelas segera meledak ada tawa yang tak terkendali, dan suaranya hampir membuat langit-langit menonjol. Di tempat lain, 5 pria berpakaian hitam muncul di luar pabrik yang ditinggalkan di Xiaowei, kota center, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Wajah lelaki tua itu sangat suram, dan dia berkata kepada pemuda di sampingnya. Saya memeriksanya, kan, Tuan Andi Lu ada di sini. Ya. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan menjawab, Tuan Muda Andi Lu ada di dalam. Kami menggunakan peralatan khusus untuk mencari sinyal ponsel Tuan Andi Lu. Jangan khawatir, Tuan Guo, kami Anda tidak bisa salah. Bagus sekali. Orang tua itu berkata dengan wajah cemberut, jika Anda berani menyentuh keluarga Lu, tidak peduli siapa Anda, itu akan mati, ayo masuk. Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, tubuhnya berdesir. Dia melompati tembok setinggi 2 meter dan melompat ke kompleks pabrik yang ditinggalkan. Keempat pemuda lainnya juga melompat, tetapi mereka melompati dinding halaman dengan melompat ke dinding, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melompat 2 meter. Hanya saja tidak satu pun dari 5 orang yang memperhatikan bahwa di dinding pabrik yang ditinggalkan ini, ada 3 kamera kecil yang sangat tersembunyi, yang merekam setiap gerakan mereka. Di ruangan tertentu di gedung pabrik besar, Irene dan Raja Hantu sedang mengawasi kelima orang ini melalui laptop mereka. Andi Lu Hao juga ada di pabrik ini, dia masih diikat di kursi, Tuan Muda Lu ini telah disiksa sampai tidak manusiawi. Hanya 5, itu tidak cukup untuk bertarung, tetapi lelaki tua itu adalah ahli tingkat atas. Iya, lompatan 2 meter, di antara 9 pelacur jiwa kita, hanya Leo Teng, yang bertanggung jawab atas situasi ini. Memiliki keterampilan ini. Keduanya berbicara. Telah berdiri. Eriner mengambil penembak jitu besar dari sudut dan mencibir, bisakah Anda lebih baik daripada pistol? Huaxia memiliki banyak master tersembunyi yang kuat, tetapi saya tidak percaya bahwa mereka semua sekuat bos, jadi aku ingin bertengkar hebat dengan lelaki tua itu. Raja Hantu itu terlihat serius, dan ekspresi ini membuat Irene menghormatinya. Namun, setelah Raja Hantu menyelesaikan retorikanya, dia benar-benar mengeluarkan peralatan super menakutkan yang sama dari tempat tidur yang rusak. Engah.
Irene, yang baru saja menghormati Raja Hantu, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Raja Hantu mengeluarkan meriam individu Vulkan M134, yang merupakan senapan mesin super berat dengan 6 laras senapan mesin berat kaliber 7,62. Ini dikenal sebagai Gatling kecil dan dapat menembus semua baju besi dalam jarak 100 meter. Oke, Raja Hantu, aku sangat mengagumi ketidakberdayaanmu. Saat Irene berbicara, dia sudah berjalan ke jendela dan mengatur mata-mata besar. Di pintu, Andi Lu, yang diikat ke kursi, juga tampak sangat gugup. Dia menoleh untuk melihat laptop dengan susah payah, dan kemudian kilatan kegembiraan melintas di matanya. Ini Tuan Guo akhirnya ada di sini. Hei, anak kecil, kamu tidak perlu berpuas diri. Raja Hantu menyeringai dan berkata, begitu orang ini muncul di kota center, kami sudah tahu keberadaannya. Bagaimana kita menghadapinya? Bang! Begitu suara Raja Hantu jatuh, Irene sudah menarik pelatuknya. Di antara 5 orang yang memasuki kompleks pabrik yang ditinggalkan, salah satu anak muda yang berjalan di depan tiba-tiba terbang mundur, sekuntum bunga darah meledak di depan dadanya, dan sederet darah keluar dari punggung Yuka. Ada senjata. Semua orang bersembunyi, ada penembak jitu. Bajingan, jangan gunakan senjata jika kamu laki-laki. 4 sisanya segera bubar, tetapi ini adalah pabrik yang ditinggalkan, dan halaman yang luas. Kosong apakah ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi? Ledakan. Kemudian, tembakan lain terdengar. Seorang pemuda yang berlarian seperti lalat tanpa kepala terkena peluru di pelipisnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Bajingan, masuki pabrik. Pria tua dengan keterampilan terbaik itu tenang, dan kecepatan gerakannya juga sangat cepat, bergegas menuju pabrik pusat seperti garis hitam. Di antara dua lainnya, ada seorang pria muda dengan sosok yang sangat kuat, yang mengikuti di belakang. Karena pemuda ini mengenakan tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dapat dinilai dari kulit hitam di tangannya. Pemuda ini masih seorang pria kulit hitam. Ledakan. Tembakan terdengar lagi, dan pemuda yang berlari di belakang terkena peluru di leher, dan ada suara bergerak ketika tulang belakang lehernya patah. Pada saat ini, lelaki tua dan pemuda kulit hitam sudah bergegas ke pintu gedung pabrik, dan mereka juga keluar dari sudut di mana senapan sniper bisa menembak. Irene berbalik dan melemparkan penembak jitu besar ke samping, menjulurkan tangannya ke belakang punggungnya, dan mengeluarkan 2 pedang berbentuk bulan sabit, sepasang mata yang indah dengan niat membunuh yang tersembunyi. Bang, bang bang bang. Pada saat ini, serangkaian suara keras seperti serangkaian meriam terdengar di pintu masuk utama gedung pabrik. Itu adalah Raja Hantu yang melepaskan tembakan, senapan individu Vulkan M134 menembakkan awan bubuk mesiu, dan gerbang besi yang berat menabrak saringan. Reaksi Tuan Guo dan pemuda kulit hitam itu sangat cepat. Pada saat tembakan, keduanya menyebar ke kedua sisi pada saat yang bersamaan. Ledakan. Setelah gerbang besi besar dihancurkan oleh meriam Vulkan individu, gerbang itu jatuh dengan keras ke tanah. Bajingan, lawan kamu. Di sebelah pedas, bagaimana bisa ada senjata berat yang begitu kuat? Guo tua dan pemuda kulit hitam keduanya berlari liar. Rao bersembunyi dengan sangat cepat, tetapi mereka masih beruntung. Bahu kiri pemuda kulit hitam itu menyemprotkan darah saat ini, dan itu seharusnya terkena peluru. Ya, itu hanya pukulan. Jika dia terkena langsung oleh individu Vulkan Cannon, saya khawatir setengah dari tubuhnya akan terbelah. Ada juga 2 noda darah di kaki kanan lelaki tua itu, jelas karena dia lambat bersembunyi, 2 noda darah dibajak oleh peluru. Namun, ini bukan akhir. Di dalam pintu, serangkaian suara keras terdengar lagi. Bang, bang bang bang. Segera setelah itu, serangkaian lubang menembus dinding di sisi kiri gerbang, dan sejumlah besar debu semen dan abu bata dimuntahkan. Brengsek. Pria tua itu melompat ke depan dengan ketakutan, berguling lebih dari 10 meter di tempat, dan akhirnya dipukuli menjadi saringan berbentuk manusia. Pemuda kulit hitam di sisi lain, bahkan jika mereka tidak diserang, lari ketakutan. Segera setelah itu, meriam Vulkan individu dengan 6 helai asap biru menonjol dari gedung pabrik, dan Raja Hantu raksasa setinggi 2 meter melangkah keluar darinya. Langkah kakinya sangat berat, dan beberapa urat biru setebal jari kelingking telah runtuh di kedua lengan yang memegang jubah Vulkan individu. Pergi ke neraka. Guo Lao, yang keluar lebih dari 10 meter, berbalik dan melemparkan empedu besi seukuran kepalan tangan bayi. Bom! Retak. Empedu besi digantung dengan angin menderu, dan itu hanya mengenai Vulkan Cannon individu di tangan Raja Hantu. Saya tidak tahu seberapa kuat tangan orang tua itu. Dengan nyali besi ini, dia benar-benar menjatuhkan individu Vulkan Cannon di tangan Ghost King, dan keenam laras senapan mesin dari individu Vulkan Cannon semuanya hancur dan bengkok. Panggilan. Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, menyeringai dan berkata, peralatan ini terlalu berat, 123 kg. Jika Anda menghancurkannya, itu akan hancur. Pak Tua, Anda Guo Fengren, kan? Saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Lama sekali. Raja Hantu berjalan menuju lelaki tua itu. Guo Lao juga berdiri pada saat ini, matanya penuh kebencian terkunci pada Raja Hantu, dan berkata dengan dingin, ya, saya Guo Fengren, orang asing, datang ke wilayah Huaxia kami untuk menjadi liar, Anda dapat tinggal di sini selamanya. Jika kamu ingin mempertahankanku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Raja Hantu mengangkat tinjunya dan membuat gerakan bertarung standar. Guo Fengren juga mengangkat tinjunya. Setelah memegang tiang dengan kuat, lelaki tua itu menggonggong. Bukan karena Guo Fengren sengaja memprovokasi Raja Hantu, tetapi luka di kaki kanannya membuatnya merasa sangat sakit. Kamu memiliki lebih dari satu lawan. Pemuda kulit hitam di sisi lain mengangkat tangannya, mengangkat topi di kepalanya, dan berjalan menuju Raja Hantu. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, jendela di lantai 2 ruangan ditendang terbuka. Si cantik pirang Irene, mengenakan jaket kulit ketat, memegang 2 parang bulan sabit dan jatuh dari rambut pirang yang mempesona berkibar tertiup angin, memperlihatkan penampilan heroik yang mempesona. Sial, bukankah berurusan dengan seorang senter bernama Liu?
Kenapa ada dua orang barat? Pemuda kulit hitam itu tampak tidak senang, bahkan jika dia terkejut ketika melihat Irene yang cantik, dia sama-sama waspada. Juga lebih berat. Hei hei kecil, jika aku membacanya dengan benar, kamu adalah cincin ekor ke-15 di daftar pembunuh dunia bawah tanah barat, kan? Setelah Irene mendarat, dia melangkah maju untuk menemui pria kulit hitam itu, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan pedangnya secara langsung. Pada lawan ujung hidungnya, semua orang dalam daftar pembunuh bisa datang ke center, siapa yang akan mengundangmu? Kau kenal aku? Pemuda kulit hitam itu menyipitkan mata. Tentu saja. Wajah cantik Aileen dingin dan dia berkata dengan nada superior, saya tahu semua orang yang kurang dikenal di dunia bawah tanah barat, karena saya telah membaca informasi dari orang-orang ini. Kamu bukan lawanku, jika kamu bersedia meninggalkan Huaxia sekarang, aku tidak bisa membunuhmu, jika tidak. Tidak perlu mengatakan sebaliknya, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Ketika Taiji mengatakan kalimat ini, pisau pendek telah ditambahkan ke tangan kanannya, menusuk ke arah dada Irene. Kapan? Pisau tangan kiri Eriner adalah satu gigi keluar, dan pisau tangan kanannya diserahkan ke depan, lurus ke tenggorokan cincin ekor. Namun, cincin ekornya tidak lambat, dia tidak berhasil dengan pisau, dan sosoknya segera mundur. Tapi Irene bahkan lebih cepat. Kedua kakinya yang panjang terbentang dan mengikutinya seperti bayangan. Pisau dengan kedua tangan menghasilkan dua pisau di tangan kecilnya, satu mengolesi leher cincin ekor, dan yang lainnya menyeka ke dadanya. Pada saat ini, cincin ekor sangat ketakutan sehingga pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sosoknya mundur lagi. Tapi Irene terus mengikuti, dan kedua sabit itu menggambar busur yang indah dan menebas ke arah cincin ekor, memaksa cincin ekor untuk terus mundur. Begitu dia mulai, Irene, seorang super cantik, memiliki keunggulan luar biasa atas cincin ekor dengan keterampilannya yang sangat tajam. Raja hantu di sisi lain juga memulai dengan Guo Fengren. Jangan melihat tubuh Raja Hantu sekuat beruang kutub, tetapi kecepatannya tidak lambat, sepasang tinju digantung dengan angin berburu yang kuat, yang sama menakutkannya dengan tangki berbentuk manusia. Kungfu Guo Fengren juga sangat ganas, bahkan dalam hal kungfu, Guo Lao ini akan lebih baik daripada Raja Hantu, tetapi kakinya terluka, yang sangat membatasi penampilannya, jadi keduanya bertarung secara bersamaan. Tingkat. Dalam hal kekuatan tempur saja, Irene dan Raja Hantu, kombinasi keindahan dan binatang buas, adalah keberadaan yang sangat menakutkan dimanapun di dunia. Pada saat yang sama, di ruang kelas Departemen Center HKUST, Liu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, sudah hampir sampai, tidak ada waktu untuk berbicara dengan otak. Setelah mengatakan ini, Liu berjalan keluar dari kelas. Kakak Liu. Jiaki memanggil Liu tanpa alasan, dan segera mengikuti. Mendengus. Yang Siren mendengus dingin dan dengan cepat menyusul Liu. Liu, kau bajingan malang yang hanya bisa membual, aku berjanji tidak akan membiarkanmu pergi. Doni Wuhen meraung keras, aku berjanji, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Universitas Sains dan Teknologi Center, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu. Tepuk tangan. Liu tiba-tiba berbalik, dan dia kebetulan memegang buku teks tentang pengembangan sastra modern di tangannya, yang dia buang sebagai batu bata. Buku itu menghantam wajah Doni Wuhen dengan keras, dan saya tidak tahu seberapa kuat tangan saudara Liu. Hanya dengan menghancurkan seseorang dengan sebuah buku, mata Doni Wuhen memutih dan dia jatuh lurus ke tanah. Maaf, tanganku terpeleset. Liu berkata sambil tersenyum, ketika aku takut padamu, aku akan memberimu sebuah buku, jangan ganggu aku. Ketika Liu keluar, para siswa tertawa lagi. Terkadang sifat manusia sangat aneh, ketika Anda sangat sombong, bahkan jika Anda telah melakukan hal-hal yang berlebihan, seseorang akan mengangkat Anda ke langit. Tetapi jika Anda telah jatuh ke tingkat tertentu, tidak ada yang akan peduli tentang Anda, bahkan jika Anda menyedihkan. Doni Wuhen saat ini seperti ini, setelah dirobohkan oleh Liu, tidak ada teman sekelasnya yang datang untuk membantunya. Ayo pergi, kakak Liu pergi, jangan belajar sendiri. Kakak, kembali ke asrama dan bermain LOL. Kalian tahu bagaimana menamparkan? Gadis ini harus pergi bekerja untuk memeriksa dan belajar, cepat. Pergi, jangan menghalangi pintu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ruang kelas kosong, dan 5 menit kemudian, Doni Wuhen bangkit dari tanah. Pukul aku. Pukul wajahku. Doni Wuhen sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya, matanya penuh dengan bayangan, lumpuh, Liu, ada kamu tapi bukan aku, dan ada aku tanpamu. Kamu tidak melarang Yang Siren. Bagaimana kabarmu dengan pria lain? Aku masih mengejarnya, dan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Tuan muda dari timur bahkan tidak mengerti sekarang bahwa Yang Siren jelas-jelas sedang dibenci. Liu, tapi dia menjadi pembenci, korban, dan bahkan telah hanyut oleh kebencian. Pada saat ini, Liu dan ketiganya sudah berjalan menuju pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Hei, Liu, kemana kamu akan pergi? Yang Siren mengikuti di belakang dan bertanya dengan marah. Jiaki juga bertanya dengan lemah, kakak Liu, kamu. Tidakkah kamu bermaksud membawaku ke sumber air panas? Liu berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa pergi ke sumber air panas sekarang. Ayo pergi, saudara Liu akan membawamu untuk membantu orang lain. Senang. Membantu orang lain. Baik Yang Siren dan Jiaki tercengang. Liu mengangguk dan berkata, ya, jangan tanya apa-apa sekarang, Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke Mercedes-Benz GLC, dan Liu mengemudikan mobil secara langsung dan melaju menuju pinggiran kota. Sisi lain. Di dalam pabrik yang ditinggalkan, ada suara pisau yang memotong kulit. Rambut pirang Irene berkibar, dan sosoknya yang sempurna bergegas melewati cincin ekor. Parang bulan sabit di tangan kanannya memiringkan garis darah merah cerah. Sial. Pada saat yang sama, pisau pendek di tangan Taiji jatuh ke tanah, matanya melebar hingga batasnya, dan tangannya menutupi tenggorokannya pada saat yang sama.
Darah yang menggelegak terus menyembur keluar di sepanjang jari-jarinya, dan vitalitas di matanya berangsur-angsur menghilang. Aku bilang aku ingin kamu pergi, tapi kamu memilih untuk mati, Higgs. Irene menghela nafas, itu peringkat ke-15 dalam daftar pembunuh, sayang sekali untuk membunuhnya, tetapi ini juga membuktikan kepada bos bahwa kita ekstasi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang ada di daftar pembunuh. Kait, jiwa. Si. Taiji akhirnya mengeluarkan 3 kata, sentuhan keterkejutan dan penyesalan melintas di wajahnya, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal sekarang, kakinya melunak, dan tubuhnya jatuh ke debu dengan bunyi gedebuk. Irene, datang dan bantu, benda tua ini luar biasa. Pada saat ini, Raja Hantu berteriak keras. Setelah beberapa menit kompetisi, Guo Fengren secara bertahap mendapatkan sedikit keuntungan, membuat Raja Hantu merasa bahwa pertarungan sangat sulit. Oke, ayo bawa orang tua ini ke dunia bawah hari ini. Irene mendengus centil dan bergegas maju dengan sepasang pisau. Kedua penjerat jiwa bergabung, dan tiba-tiba, momentum Guo Lao ditekan. Bajingan. Siapa kamu? Omong kosong macam apa? Guo Fengren dipaksa mundur lagi dan bertanya sambil memukul, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu benar-benar tidak mati, aku jamin kalian berdua tidak akan bisa keluar dari kota center. Desir. Kata-kata lama Guo baru saja jatuh, Eyeliner menebas 3 tebasan berturut-turut ke arahnya, salah satunya memotong lengan di lengan kanannya setengah kaki. Siapa kami? Kamu tidak perlu bertanya tentang master seni bela diri seperti kamu. Adapun siapa kamu, tentu saja kami tahu bahwa Antek yang melayani keluarga lu terkutuk. Guo Fengren sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia dikepung oleh 2 roh besar, membuatnya merasa lelah. Akhirnya, setelah bermain selama 2 menit, Guo Fengren memasuki kondisi kelelahan. Engah. Hanya sesaat tanpa perhatian, punggung Guo Fengren ditebas oleh pedang Irene dengan celah tulang yang terlihat dalam, dan darah menyembur seketika. Ledakan. Segera setelah itu, tinju besar menghantam dada Guo Fengren, menyebabkan dia mundur lebih dari 10 meter, dan langkah kakinya sedikit tidak stabil. Orang barat sialan, kamu harus mati. Guo Fengren meraung keras, dan pada saat yang sama dia menjentikkan dari kiri, dan empedu besi lainnya terbang keluar. Ledakan. Raja Hantu merespons dengan cepat, mengangkat tangannya untuk mengambil empedu besi di tangannya, tetapi saat Taigal dimulai, wajah Raja Hantu berubah drastis, dan dia benar-benar mundur. Dari sini, dapat dilihat bahwa Guo Fengren bermain dengan empedu besi. Itu sangat kuat, dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Engah. Namun, pada saat Guo Fengren melemparkan keberanian besinya, sapuan cahaya pisau telah menyekal leher Guo Fengren. Pada saat hidup dan mati, Guo Fengren menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, meskipun dia tidak terbunuh oleh satu gerakan, sepotong daging masih terpotong dari lehernya. Kalian berdua ingat bahwa cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Guo Fengren tidak berani melawan lagi, dia berbalik dan lari. Tetapi Raja Hantu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghancurkan empedu besi yang ditangkapnya. Pak Tua, jangan terlambat, Anda akan menjelaskannya di sini hari ini. Bang! Empedu besi menghantam punggung Guo Fengren dengan kuat, membuat suara keras seperti palu dan drum. Di bawah pengaruh inersia besar, Guo Fengren terbang ke depan dan kedua kakinya meninggalkan tanah. Dan pada saat yang sama ketika jatuh, seteguk besar darah menyembur keluar. Raja Neraka menyuruhmu mati pada jam ketiga. Irene mengikuti Jiao Jiao, dan menusuk punggung bawah Guo Fengren dengan pisau. Meskipun Guo Fengren terluka parah, dia masih sangat ulet, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan berguling 3 atau 4 meter di tempat, tetapi luka di pinggangnya kembali, tetapi itu tidak fatal. Mana yang berani bertahan sampai jam kelima? Raja Hantu melanjutkan lagi, menendang kepala Guo Fengren dengan sol yang besar. Guo Fengren sangat ketakutan sehingga dia menggaruk tanah dengan tangannya dan melompat ke depan setengah meter. Ledakan. Akibatnya, tendangan yang seharusnya mengenai kepala membuat perut Guo Fengren tercekik. Guo Lao ditendang sehingga tubuhnya hampir tertekuk dan terlipat menjadi 2, dan tubuhnya bergesekan dengan tanah dan terbang sejauh 4 atau 5 meter. Guo Fengren, kungfumu sangat bagus, dan kamu telah memenangkan rasa hormat kami. Berhentilah berjuang, aku berjanji akan memberimu waktu yang baik. Raja Hantu mengejar lagi, mengangkat satu kaki tinggi-tinggi dan menginjak kepala Guo Fengren. Turun. Aku tidak. Guo Fengren ingin mengatakan bahwa aku tidak berdamai, tetapi dia tidak dapat menghindar setelah dipukul dengan keras. Setelah kaki besar itu jatuh dengan keras, semua persepsi Guo Fengren langsung jatuh ke dalam kegelapan. Muntah. Segera setelah itu, Irene membuat gerakan muntah, melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Raja Hantu, kamu babi bodoh, tidak bisakah kamu selalu begitu menjijikan dalam metode pembunuhanmu? Raja Hantu menyeringai dan berkata, ini adalah caraku untuk membunuh orang, bukan tipuan. Jangan khawatir tentang itu, cepat dan bersihkan medan perang, bos mungkin. Akan datang sebentar lagi. Sudah hampir waktunya. Saya baru saja menggunakan meriam vulkan individu, yang juga dapat memprovokasi polisi, jadi cepatlah. 3 menit kemudian, Liu mengendarai Mercedes-Benz GLC dan datang ke pabrik yang ditinggalkan ini. Setelah turun dari mobil, Liu melihat sekeliling sebentar, dan kemudian berlari menuju pabrik. Hei, Liu, kemana kamu? Untuk apa di sini? Kakak Liu, aku akan ikut, tunggu aku. Kata Jiaki. Yang Siren dan Peng Jiaki mengikuti dengan cermat. Kedua gadis itu tidak tahu obat apa yang dilakukan Liu di dalam gudang. Liu berkata tanpa menoleh. Jawabannya akan segera terungkap, segera. Semenit kemudian, dia terjebak. Setelah beberapa hari, Andi Luhao tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar pintu. Andi Luhao sedikit bersemangat saat ini, dia tidak melihat pertarungan di luar tadi, karena laptopnya diambil oleh Erin lama yang lalu. Guo tua, apakah itu Tuan Guo, saya di sini. Luhao berteriak sekuat tenaga, tapi dia terlalu lelah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, suaranya tidak terlalu keras. Bang!
Pintu ditendang terbuka dari luar, dan kemudian Liu bergegas masuk. Andy Lu pikir dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Itu akan menjadi Guo Fengren, dengan senyum di wajahnya yang bengkak seperti kepala babi. Tapi ketika dia melihat Liu, dia menjadi gila. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Andy Lu Hao semakin bingung adalah itu, Liu berkata dengan wajah tulus, pemimpin regu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kau menyelamatkanku. Andy Lu Hao benar-benar tercengang saat ini, kamu memiliki kebaikan untuk menyelamatkanku. Jiaki tidak tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Dia melihat Andy Lu Hao di sini dan dipukuli sampai tidak manusiawi, dan dia berkata dengan sangat terkejut, ya Tuhan. Apakah ini ketua kelas? Anda, pemimpin pasukan, mengapa Anda ada di sini? Andy Lu Hao tega menangis, apakah menurutmu aku ingin berada di sini? Yang Siren sangat pintar. Begitu dia melihat Andy Lu Hao, dia ingin memahami apa yang dimaksud Liu, jadi Nona yang bergegas mendekat dan meletakkan sepasang tangan kecil di bahu Andy Lu Hao, mengguncangnya dengan penuh semangat, pemimpin regu, aku, sudah membuatmu menderita. Kamu tidak di rumah sakit merawat lukamu, mengapa kamu di sini untuk bermain? Aku bermain dengan adikmu. Andy Lu Hao menyeringai dan berteriak, Yang Siwen, jangan goyang, sakit. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh tubuh Andy Lu telah patah tanpa mengetahui berapa banyak tulang, tetapi diguncang oleh Yang Siren seperti ini tentu saja akan terluka. Ah, tidak jauh. Yang Siren mencibir, dan segera kembali normal, pemimpin pasukan, apakah kamu ingin tinggal di sini, atau kamu ingin kami membawamu pergi? Bawa aku pergi, aku yakin. Jangan tinggal di sini. Andy Lu Hao menjawab tanpa berpikir. Liu mengambil alih percakapan dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, pemimpin pasukan, aku datang untuk menyelamatkanmu dengan sengaja. Setelah memukulmu terakhir kali, aku benar-benar merasa bahwa aku terlalu impulsif. Aku pergi ke rumah sakit untuk menemuimu. Sehari sebelum kemarin, tetapi hasilnya adalah ketika saya mengetahui bahwa Anda hilang, saya selalu merasa kasihan pada diri saya sendiri. Liu terpana oleh Andy Lu, kamu. Kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Tentu saja, untuk apa lagi aku berada di sini? Liu berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja, maka aku bisa pergi. Jangan bilang. Andy Lu Hao berkata dengan keras, ambil aku pergi, bawa aku ke rumah sakit cepat, aku merasa seperti ini sekarang, jika aku mendapatkan perawatan yang baik, aku masih bisa hidup. Turun. Puff. Yang Siren diejek oleh Andy Lu Hao, jadi dia menutup mulutnya dan tersenyum dan membungkuk. Tetapi Liu tidak tersenyum sama sekali, dan berkata dengan sangat serius, tidak masalah, tetapi kita harus menyelesaikan akun terlebih dahulu. Pemimpin regu, untuk menyelamatkan Anda, saya menyewa lebih dari 100 penyelidik swasta untuk memeriksa keberadaan Anda. Ini dua Tian mengendarai mobil berkeliling mencari Anda, dan menghabiskan lebih dari $1 juta untuk uang bensin saja. Lihat, sebelum saya menyelamatkan Anda, haruskah Anda mengembalikan uang ini kepada saya? Apa? Bahkan jika Andy Lu terluka setengah hidupnya, setelah mendengar kata-kata Liu, dia dirangsang untuk menaikkan volume 1 oktav dan setengah. Aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas, jika kamu tidak ingin membayar, maka kamu bisa tinggal di sini. Liu berdiri tegak, berbalik untuk pergi, dan melambaikan tangannya dan berkata. Meskipun aku suka membantu, lain. Ini untuk bersenang-senang, tetapi Anda tidak dapat kehilangan uang sendiri. Tetap menunggu di sini, saya akan pulang dan tidur, dan kemudian saya akan menelepon polisi dan membiarkan polisi datang untuk menyelamatkan Anda. Jangan repot-repot. Liu berbalik sambil tersenyum dan berkata, tidak banyak, 5 juta untuk bensin, dan lebih dari 100 detektif swasta yang saya sewa dengan total 1.000. 5 juta, total 20 juta. Liu, mengapa Anda tidak mengambilnya? Ada lebih dari 100 detektif swasta di kota center, apakah Anda pikir saya bodoh? Tidak mungkin, pulang dan tidur. Jangan, aku akan memberikannya. Tapi aku terkunci di sini selama beberapa hari. Ponselku kehabisan daya, jadi aku tidak bisa menggunakan ponsel perbankan untuk mentransfer uang. Tidak apa-apa, saya membawa bank daya sebelum saya datang ke sini, mari kita transfer. Andy Lu Hao merasakan dirinya sendiri pada saat ini. Ada ledakan kegelapan di depannya, 20 juta, nomor ini akan menjadi sakit di pantat. Tapi situasinya tidak sebaik yang lain, Andy Lu benar-benar tidak tahan. Setelah menerima uang, Liu melepaskan Andy Lu Hao dari kursi dengan kecepatan tercepat, lalu berbalik dan pergi bersamanya. Yang Siwen dan Jiaki secara alami mengikuti di belakang. Ketika Liu mengirim Andy Lu kembali ke rumah sakit, bahkan para dokter pun tercengang. Banyak dokter terus menghela nafas ketika mereka memeriksa tubuh Andy Lu. Ya Tuhan, ada lebih dari 40 patah tulang di tulang atas dan bawah tubuh. Ini karena trauma. Orang yang memukulnya kejam, tetapi metode pemukulannya terlalu pintar, kan? Hanya tulangnya yang patah, tetapi tidak sepenuhnya patah. Ini untuk mengubahnya menjadi sia-sia, kan? Dirawat di rumah sakit, pasien ini akan tinggal di rumah sakit setidaknya selama 3 bulan. Hei! Di mana orang yang membawa pasien ke rumah sakit? Di mana orang itu? Liu sudah menyelinap pergi saat ini. Di sore hari, Liu mengajak Yang Siren dan Jiaki pergi ke pemandian air panas, dan berendam indah di sore hari, belum lagi betapa nyamannya itu. Mereka bertiga berendam di kolam mata air panas, dan sepiring buah besar mengapung di atas air Yang Siren bersandar di kolam dan perlahan memakan sepotong kecil semangka, belum lagi betapa nyamannya itu. Jiaki menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan dia berendam di air panas dengan lawan jenis. Ini adalah pertama kalinya, dan dia masih mengenakan bikini seksi, yang membuatnya semakin malu. Liu, mengapa kamu menyelamatkan Andy Lu Hao? Setelah makan semangka, Yang Siren menoleh dan bertanya. Liu berkata sambil tersenyum, kamu sangat pintar, kamu seharusnya bisa menebaknya, ayo bantu tebak. Itu benar, tentu saja orang menebaknya, kalau tidak mereka tidak akan banyak bekerja sama denganmu.
Kata Yang Siren dengan bangga, walaupun kamu karakter orang ini tidak terlalu bagus, tetapi ketika kamu berurusan dengan Andi Lu Hao, kamu melindungiku, jadi aku pasti akan mendukungmu dalam masalah ini. Bukan hanya Andi Lu Hao. Liu bersandar pada kolam renang dan mengangkat kepalanya dan berkata, dan klub Gaosa, bukankah itu Afei juga di rumah sakit? Ya, ya, tongkat Korea itu bukan burung yang baik. Yang Siren berkata dengan sangat tidak senang. Oke, jangan cemburu di masa depan. Kamu biasanya belajar dari Jiaki lain, kelembutan dan kebaikan adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang wanita. Jiaki semakin tersipu setelah dipuji oleh Liu, dan berbisik, sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu katakan, aku. Bagus. Ki, Anda tidak perlu mendengarkan omong kosongnya, dia mencoba menggoda Anda, tidak bisakah Anda melihatnya? Aku. Awalnya, Jiaki masih memiliki banyak keraguan dan ingin mengobrol baik dengan Liu, tetapi Yang Siren membuat lelucon. Dan dia lupa segalanya. Tetapi setelah menunggu selama berhari-hari, efisiensi orang Korea benar-benar terlalu rendah. Liu mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, ketika Liu menyebutkan klub Gaosa, 5 pria tanpa ekspresi dan seorang pria dengan rambut panjang muncul di bangsal senior sebuah rumah sakit. Wanita dengan separuh wajahnya Afei Daojia. Bersandar di ranjang rumah sakit, dan wajahnya masih sedikit pucat sekarang. Datang saja ke sini, orang ini Liu sangat terampil, dan sangat mungkin ada kekuatan besar di belakangnya untuk mendukungnya. Afei Daojia melirik ke 6 orang itu, dan berkata dengan nada dingin, apakah Anda menyerang, menggunakan senjata, atau meracuni, saya tidak peduli seberapa banyak gerakan yang Anda lakukan, bahkan jika Anda berenam mati di Tiongkok, Anda harus untuk menarik. Kita harus menyelesaikan tugas. Kelimanya berkata serempak. Namun, wanita di antara mereka, menimbulkan keraguan dengan tidak kooperatif. Tuan Fei, saya pikir kita harus berurusan dengan Yang Ding terlebih dahulu, daripada berurusan dengan pengawal di samping keluarga Nona yang tertua. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukannya. Liu ini abadi. Bahkan jika kamu membunuh Yang Ding, Yang Siren akan mewarisi grup Ding. Kamu masih harus menghadapinya dan melakukan sesuatu dengan cepat. Kata Afei Daojia dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Wanita itu mengangguk tanpa ekspresi, dan kemudian mengikuti 5 orang lainnya keluar dari bangsal. Keesokan paginya, Liu membawa Yang Siren ke Universitas Sains dan Teknologi seperti biasa. Tapi tepat di luar pintu masuk utama sekolah, keduanya melihat hati merah besar yang terbuat dari 99.999 mawar di alun-alun di pintu masuk utama. Donnie Wuhen berdiri di belakang Rose Hart, memegang trompet di tangannya dan berteriak keras, siswa Yang Siren, aku mencintaimu. Tolong terima aku. Bersama, bersama, bersama. Bukan hanya Donnie Wuhen berteriak, orang ini bahkan tidak tahu di mana dia menyewa sekelompok pembantu untuk mengikutinya. Memotong. Yang Siren cemberut, kekanak-kanakan. Tapi tidak apa-apa. Mata besar Nona yang berputar, tidak tahu apa yang dia coba pikirkan. Namun, pada saat ini, Liu tiba-tiba menginjak pedal gas ke bawah. Ada suara gemeretak yang menakutkan antara ban dan tanah, dan bahkan semburan mata putih muncul di tanah karena gesekan yang hebat, dan kemudian mobil itu bergegas keluar, dan jantung mawar yang spektakuler itu langsung hancur menjadi truk. Selain itu, ketika Liu berkendara ke alun-alun pintu masuk utama, ia juga melayang 360 derajat di tempat oleh inersia, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya dibawa oleh tubuh dan terbang, membentuk hujan kelopak yang besar. Ketika mobil berhenti, Liu mendorong pintu dan keluar dari mobil. Pada saat ini, pemandangan itu sunyi, dan mata semua orang terfokus pada Liu. Donnie Wuhen akan marah, dia akan menjadi protagonis hari ini, tetapi Liu menghancurkan semua pengaturannya dengan penyimpangan yang menyilaukan. Siren. Pada saat ini, Yang Siren juga turun dari mobil, sepasang sepatu hak tinggi putih menginjak bidang besar mawar, seindah peri bunga dari debu. Donnie Wuhen bergegas, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata, Siren, lihat kekurangan kualitas Liu, saya menyarankan Anda untuk mengganti pengawal ini. Biarkan pengawalku menjadi milik Anda, tetapi juga tinggal di rumah. Anda juga akan menarik banyak gosip, saya. Kamu bisa diam. Liu berjalan ke sisi Yang Siren, menatap Donnie Wuhen, dan berkata sambil tersenyum, apakah kata Siren juga layak untuk namamu? Bukankah Siren memberitahumu kemarin bahwa jika pria lain ingin mengejarnya, mereka harus mendapatkan persetujuanku? Sepertinya kamu telah melewati levelku. Kemarin aku sedang berbicara dengan Siren, apakah kamu mendengarku? Donnie Wuhen sangat marah sehingga dia mengamuk, sejak kamu mendengarnya kemarin, ketika aku berbicara denganmu, kamu masih. Aku tidak mengabaikanmu, kan? Liu berkata. Dengan enteng, aku masih tidak ingin membunuhmu sekarang, nah, cepat bersihkan mawarmu yang rusak, sebagai mahasiswa, jangan buang sampah sembarangan seperti ini. Setelah melemparkan kalimat ini, Liu mengangkat tangannya dan mengambil bahu Yang Siren, dan berjalan menuju sekolah. Orang yang direkrut oleh Donnie Wuhen untuk mempromosikan situasi menyaksikan Liu dan keduanya pergi. Berani menghentikannya, bahkan beberapa orang masih mengeluh dengan suara rendah. Ini benar-benar buruk, saya tahu sebelumnya bahwa saya tidak boleh datang untuk membantu Donnie Wuhen. Berhenti bicara omong kosong, jika dia tidak memberi kita masing-masing 100 yuan, apakah kita bisa datang? Ayo cepat, dia ingin memprovokasi Liu, dia hanya mencoba mati, dan aku tidak akan melakukannya jika dia memberiku 1000 yuan di masa depan. Donnie Wuhen. Sangat marah sehingga matanya menyemburkan api, dan tubuhnya terus gemetar saat berdiri sendirian. Pada saat ini, suara seram terdengar di telinganya, apakah kamu ingin membalas dendam? Pikirkan. Tentu saja. Donnie Wuhen menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin membunuh Liu. Kalau begitu mari kita bekerja sama. Aku sudah menyiapkan tenaga kerja terbaik, tapi aku membutuhkanmu. Oke, bekerja sama. Sekitar jam 9 malam itu, Liu berada di halaman belakang rumah keluarga Yang.
Saat berlatih tinju, telepon tiba-tiba berdering. Liu, Jiaki ada di tanganku. Segera setelah Liu menekan tombol jawab, sebuah suara mengancam datang dari ujung telepon yang lain. Sekarang kamu segera datang ke sili lain, jika aku tidak melihatmu di dalam. Setengah jam, hehe. Donnie Wuhen. Liu mencibir, jangan berpikir bahwa jika Anda menggunakan telepon untuk mengubah suara Anda, saya tidak bisa mengatakan itu Anda, apakah Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda melakukan ini? Saya tidak peduli, jika Anda tidak datang, saya akan membawa seseorang untuk membawa Jiaki ke kemudi. Donnie Wuhen terus mengancam di telepon, setengah jam, jangan terlambat. Juga, jangan beritahu Siren tentang ini, jangan panggil polisi, kalau tidak, saya berjanji Anda tahu apa yang akan terjadi. Kamu baik-baik saja. Liu menutup telepon dan berkata dengan dingin, Donnie Wuhen, bagaimana? Bisakah saya mendengar bahwa itu adalah Anda setelah saya menggunakan telepon untuk mengubah suara saya hanya berbohong kepada Anda, IQ ini berani bertarung dengan saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu mempercepat di bawah kakinya, lalu melompati halaman dinding rumah keluarga Yang, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Sililen adalah tempat paling kotor dan paling berantakan di kota Donghai. Jalanan tidak hanya sempit, tetapi juga ada banyak ruang karaoke kecil dan ruang pijat di kedua sisi jalan. Ada perkelahian dan perkelahian di daerah ini. Ketika Liu tiba di sini, tepat pukul 9.30. Pada saat ini, jalan sempit itu diterangi oleh lampu neon murahan yang menyilaukan. Di kedua sisi jalan berdiri banyak wanita dengan riasan tebal dan riasan cerah, menyapa orang yang lewat dari waktu ke waktu, dan bahkan melakukan beberapa gerakan malu-malu. Di lantai dua aula karaoke kecil di bagian terdalam Sililen, Donnie Wuhen sedang memperhatikan situasi di jalan melalui jendela. Ayo, hehe. Liu, bertarunglah denganku, aku berjanji akan memakan tulangmu. Tidak tersisa. Tuan muda Donnie, bisakah kita mengambil tindakan? Suara sedih terdengar di belakang Donnie Wuhen, Liu sangat terampil. Kuat, tapi aku sudah bersiap cukup banyak saudara, saya percaya bahwa jalur sili ini akan sangat sengit dalam beberapa saat. Kalau begitu mari kita lakukan, saya harap Anda membawa cukup banyak saudara, dan berharap untuk bermain cukup baik. Suara Donnie Wu dingin, dan matanya dipenuhi dengan kesenangan balas dendam. Kalian akan segera tahu, saudara-saudara yang saya bawa dapat berdiri di sepanjang jalan ini, semuanya, ayo lakukan. Ketika suara suram itu terdengar lagi, orang-orang kuat dengan pipa baja bergegas keluar dari kedua sisi Sililen. Jumlah pria berotot ini benar-benar terlalu besar, begitu mereka muncul, mereka hampir memenuhi seluruh jalan. Ada begitu banyak orang yang membawa senjata pembunuh dan melampiaskan kemarahan mereka pada saat yang sama. Aura pembunuh saja membuat orang biasa tak tertahankan. Banyak pejalan kaki di pinggir jalan yang begitu ketakutan sehingga mereka bergegas bersembunyi di ruang karaoke kecil atau pijat kamar. Namun, beberapa orang tidak bisa masuk sama sekali, karena masih ada pipa baja. Orang kuat itu bergegas keluar dari toko-toko ini. Liu dikelilingi oleh orang-orang di depannya dan di belakangnya, dan orang-orang ini juga secara aktif mendekatinya. Haha, ini bukan adegan kecil. Liu melihat tangannya yang kosong dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, begitu banyak dari Anda masih memegang senjata untuk menggertak pria tampan seperti saya dengan tangan kosong. Anda iri dengan ketampanan saya. Pukul. Saya tidak tahu apakah itu teriakan tiba-tiba, dan kemudian semua orang kuat mengangkat pipa baja mereka dan bergegas menuju Liu bersama-sama. Membosankan untuk mengalahkanmu orang biasa, tapi jangan salahkan aku jika kamu harus datang untuk meminta pertengkaran. Liu meraung dan menyerbu kembali ke kerumunan di depan. Bang bang bang. 3 pipa baja berturut-turut mengenai Liu, tetapi Liu hanya mengangkat lengan kirinya secara horizontal dan memblokirnya dengan lengan bawahnya. Dan tangan kanan Liu memukul 3 pukulan lurus berturut-turut, membuat hidung ketiga orang itu berdarah. Ini bukan akhir, tembakan Liu adalah combo yang indah, setelah meninju, tubuhnya berputar dan melompat, menendang 5 tendangan berturut-turut di udara, dan menendang 5 orang. Begitu dia bergerak, dia membalikan 8 orang dalam waktu kurang dari 1 detik, dan langsung membersihkan ruang di depannya. Ketika Liu mendarat lagi, orang-orang di belakangnya juga bergegas keluar, tetapi sebelum orang-orang kuat ini bisa mengambil tindakan, Liu memutar sosoknya lagi dan menyapu kaki kanannya ke belakang. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam lainnya, pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak betis orang yang tersapu oleh Liu. Di jalan Sililen, ada teriakan kesengsaraan dalam sekejap. Ketika Liu berdiri, ada beberapa pipa baja berserakan di bawah kakinya, dia mengangkat jari kaki kanannya ke atas, dan 3 pipa baja berturut-turut terbang ke tangannya. Permainan Wek-A-Mole dimulai lagi. Liu berteriak sambil tersenyum, lalu berbalik dan menerbangkan pipa baja keluar. Ledakan. Baja ini berbalik dan menabrak 2 orang ke samping, dan wajah mereka semua ditampar, dan 2 garis darah runtuh dalam sekejap. Ayo lagi. Bang. Pipa baja lain terbang keluar, dan kepala seorang pria kuat bersentuhan dengan pipa baja, akibatnya, dia membengkokkan pipa baja, dan kepala pria kuat itu runtuh dengan darah, menjerit dan berjongkok. Ayo, bang. Pipa baja ketiga terbang keluar, dan 2 orang lagi tertembak oleh pipa baja. Segera setelah itu, Liu mengangkat jari kaki kirinya ke atas, dan ada 4 pipa baja lagi di tangannya. Dengan cara ini, Liu, seperti Super Mary, berjalan sepanjang jalan, melawan monster kecil sepanjang jalan. Di jalan sempit ini, hampir tak terhentikan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan pipa baja, dan segera dijatuhkan ke tanah oleh Liu. Adegan ini terlalu spektakuler. Anjing. Di lantai 2 di ujung jalan, Donnie Wuhen bisa melihat dengan jelas, dia memalu ambang jendela, menoleh dan bertanya, Mark Liu Sun, bukankah kamu mengatakan bahwa rencana ini pasti akan berhasil? Cari sendiri, Liu ini terlalu kuat, kan? Ya, Sun Liu yang berinisiatif mencari Donnie Wuhen untuk bekerja sama. Putra tertua dari keluarga Sunstar masih tidak mendengarkan nasihat ayahnya, dan memutuskan untuk melawan Liu.
Sun Liu melangkah maju, matanya penuh dengan kekejaman yang menyeramkan. Aku tahu dia bisa bertarung, tetapi bisakah dia melewati jalanan? Kali ini, aku memanggil semua orang dari Sunstar dan Hunting Hall. Ada lebih dari 300 orang di dalamnya. Bahkan jika kamu lelah, Liu akan mati karena kelelahan. Apa yang kamu takutkan? Lebih dari 300 orang. Oke. Donnie Wuhen juga terkejut dengan kemurahan hati Mark Liu Sun. Sun Liu berkata, ada lebih dari 300 orang seperti saya. Sekarang saya telah memilih Silly Land, saya secara alami memberitahu beberapa bos di jalur ini. Ada lebih dari 200 dari mereka, dan mereka juga akan naik. 5 lebih dari 100 orang. Donnie terkejut lagi. Haha. Lebih dari 500 orang masih sedikit. Ini karena ayahku tidak mengetahuinya. Jika dia mau mendukungku, itu normal untuk mendapatkan 1.000 orang. Sun Liu berkata dengan percaya diri. Saat kedua penjahat itu berbicara, Liu sudah membuka setengah jalan, dan tanahnya hampir penuh dengan orang, jika Anda menghitungnya, setidaknya ada 100 atau lebih. Liu membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mengalahkan 100 atau lebih orang. Sun Liu, yang berada di lantai 2, mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, gunakan pisau, sama-sama, potong saja orang ini sampai mati. Iya. Di belakang Sun Liu, 5 orang segera berbalik dan pergi. 2 menit kemudian, sekelompok pria kuat keluar lagi dari segala arah. Di tangan mereka, mereka semua membawa parang sepanjang 2 kaki, yang berkedip dengan cahaya merah gelap dingin di bawah lampu neon. Oh, bahkan menggunakan pisau, ini adalah situasi yang mengancam jiwa. Liu sedikit mengernyit. Dalam kapasitasnya, jika dia mulai membunuh orang, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat bertahan hidup. Tapi Liu bukan seorang pembunuh, menghukum pelaku utama bisa sedikit lebih keras, tetapi berurusan dengan karakter biasa ini tidak begitu kejam. Membunuh. Pada saat ini, di antara kerumunan yang bergegas keluar, saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian orang-orang kuat ini mengangkat parang mereka dan bergegas menuju Liu. Karena kamu ingin berkelahi, ayo bertarung. Liu memegang pipa baja di kedua tangan, dan mundur ke depan juga. Kali ini, Liu tidak memainkan permainan mendera, tetapi menggunakan teknik pertarungan jalanan ala buku teks, memblokir dengan pipa baja dan menyerang dengan pipa baja dengan yang lain. Di kerumunan yang padat, sosok Liu tiba-tiba berbelok ke kiri, tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke depan, tiba-tiba ke belakang, melayang bebas di bawah cahaya pedang. Ledakan. Begitu pisau orang kuat jatuh, pipa baja mengenai wajahnya, mematahkan tulang hidungnya, dan jatuh ke belakang dengan darah menyembur dari lubang hidungnya. Terkunci. Seorang lelaki kuat lainnya terkena pipa baja di sikunya, lengannya langsung menekuk 90 derajat di punggungnya, dan parang di tangannya jatuh ke tanah, dia bahkan menjerit kesakitan. Bang bang bang. Liu benar-benar seperti harimau yang memasuki kawanan, pada awalnya, orang-orang kuat ini dapat sedikit menghalanginya, tetapi setelah 1 menit berkelahi, 2 pipa baja di tangan Liu terbang ke atas dan ke bawah, memaksa lebih dari 100 orang untuk pergi. Mundur selama pembalikan, orang terus ditarik ke tanah. Anjing. Orang ini terlalu galak. Sialan. Kami sering bertengkar di Silly Land, dan hari ini pertarungan paling sengit. Saya sangat meragukan bahwa ini adalah perusahaan film yang membuat film di sini. Benar-benar orang di dunia ini yang bisa menjadi 100. Pada saat ini, banyak orang di ruang karaoke dan ruang pijat juga menonton pertempuran di luar melalui jendela. Mereka semua terkejut dan hampir gila. Di mata mereka, Liu seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Demikian pula. Di Sun Liu dan Donnie Wuhen agak tak terbendung. Sun Liu, bagaimana Liu bisa bertarung seperti ini? Donnie Wuhen tiba-tiba merasa sangat gugup, bahkan jika dia memiliki hampir 300 orang cadangan, dia merasa sedikit bersalah. Sun Liu berkata, jangan takut, itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa menggunakan senjata. Sambil berbicara, Sun Liu mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menamparnya di ambang jendela. Tubuh Donnie Wuhen bergetar tanpa sadar lagi, menggunakan pistol, meskipun dia adalah generasi kedua yang kaya yang tidak suka melakukan hal-hal baik, dia tidak pernah membunuh siapapun sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menggunakan pistol. Sun Liu melanjutkan, yang paling penting adalah kita masih memiliki kartu truf. Bukankah Jiaqi bukan seorang gadis di tangan kita? Pada saat kritis, kita dapat menggunakan gadis itu untuk mengancam Liu. Benar. Ketika datang ke Jiaqi, kegugupan Donnie Wuhen juga menghilang. Untuk menangkap Jiaqi, saya menghabiskan 10.000 yuan untuk menyuap teman sekamarnya, dan kemudian saya menipu dia keluar dari asrama sekolah, saya tidak bisa menghabiskan uang ini di sia-sia. Tidak akan sia-sia, Liu mati hari ini. Sun Liu mencibir dan menepuk bahu Donnie Wuhen. Pada saat ini, di jalan-jalan sempit, beberapa orang tidak bisa turun dari tanah, karena ada orang tergeletak di mana-mana, dan beberapa orang takut diinjak-injak setelah dirobohkan, kembali. Liu bertarung lebih keras dan lebih cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Terkadang ketika dia membersihkan wajahnya, dia akan berlari dan melompat, bergegas ke kerumunan untuk mengejar dan bertarung. Anjing! Bagaimana orang ini bisa begitu galak? Kami ini geng, bagaimana rasanya dipukuli oleh sekelompok orang? T melupakannya jika dia sendirian, aku takut dia akan kehilangan kepercayaan diri untuk hidup di masa depan. Kelompok pria kuat ini masih menyemangati diri sendiri, yang menunjukkan bahwa kualitas preman keluarga Sunstar tidak buruk, jika mereka digantikan oleh penjahat biasa, mereka akan dipukuli dan melarikan diri sejak lama dalam menghadapi serangan yang begitu ganas dan kejam. Orang. Baiklah, kalian benar-benar punya sedikit nyali. Saya paling suka memukul orang dengan nyali. Jika Anda melarikan diri atau memohon belas kasihan, saya terlalu malu untuk memukul Anda. Liu berteriak keras, melambaikan tangan. 2 pipa baja lebih cepat. Mark Liu Sun, biarkan semua bawahanmu naik, ini tidak akan berhasil, selama ada cukup banyak orang, tumpukan itu akan membunuhnya. Donnie Wuhen, yang berada di lantai 2, akhirnya memberikan pendapat yang membangun. Sun Liu mengangguk, oke, semua orang mendorong, dan mereka tidak diizinkan untuk mundur.
Bahkan jika Anda menggunakan orang untuk menekan mereka, biarkan saya menekan Liu ke bawah sampai mereka mati. Iya. Pada saat ini, tiga yang terakhir saudara di belakang Sun Liu dia juga turun, dan kemudian, dari ujung Sililen, kerumunan orang yang padat masuk lagi. Seluruh jalan sempit hampir dipenuhi orang, membentuk semburan daging manusia yang bergegas menuju Liu. Seseorang meremas di depan, dan seseorang mendorong ke belakang. Dalam hal ini, bahkan jika Liu melukai seseorang, dia tidak akan dapat membersihkan sisinya, karena kebanyakan orang yang terluka akan jatuh di tempat, tetapi seseorang dari belakang segera bergegas. Hampir menginjak teman-temannya dan mendorong ke atas. Ini kejam, tapi ini akan menghalangi saudara Liu dan aku. Liu mencibir dan tiba-tiba bergegas ke kiri. Di bawah perhatian ratusan pasang mata, Liu melompat, menginjak dinding toko pinggir jalan dengan kakinya dan berlari ke depan. Tubuhnya hampir horizontal di udara, dan dua pipa baja ditarik ke kerumunan dengan memutar bunga, hampir menempel di wajahnya, menyebabkan kerumunan itu jatuh ke tanah. Begitu Liu bergegas turun, dia akan berlari melintasi dinding lebih dari 10 meter, tetapi kemudian beralih ke sisi lain dan ulangi. 5 menit kemudian, Liu hampir menembus dari ujung jalur Sili ke ujung jalur. Buka jalan. Doni Wuhen di lantai 2 terbakar dengan api, dan berteriak histeris, Sun Liu, di mana orang-orangmu? Apakah ada orang lain? Liu benar-benar akan membuka jalan. Bersambung.